Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah, berasal dari SDN 015 Loajanan, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pada kesempatan ini, saya ingin membagikan pengalaman belajar saya secara mandiri di platform Merdeka Mengajar. Topik yang akan saya pilih adalah topik 1, yaitu Merdeka Belajar. Dalam topik ini, ada 5 modul yang akan kita pelajari. Kita mulai dengan modul yang pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Ada 3 poin penting yang bisa kita amati dalam modul pertama ini. Yang pertama, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Yang kedua, apa peran saya sebagai guru. Dan yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apa saya. Dengan menjadi guru, kita menyadari bahwa hakikatnya manusia butuh untuk terus belajar. Sebagai seorang guru, kita perlu terus belajar agar bisa mengantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak bergantung pada orang lain. Jika kita ingin murid kita menjadi manusia merdeka dan mandiri, penting bagi kita untuk membantu mereka mengenali diri untuk bisa menentukan tujuan dan kekuatan belajarnya yang kontekstual terhadap lingkungannya. Poin kedua, apa peran saya sebagai guru? Sebagai guru, kita tentu ingin membekali murid dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk terus belajar, mendampingi mereka memahami dan mencapai tujuan belajar. Ki Hajar Dewantara menyamakan mendidik anak sama dengan mendidik rakyat, mengingat anak-anak murid kita akan menjadi anggota masyarakat di masa depan. Sebagai guru, kita mesti hadir secara utuh. Setiap hal kecil yang kita sampaikan di kelas akan berkontribusi pada kecakapan hidup anak saat dewasa. Untuk itu, semua yang kita rancang untuk murid mesti bertujuan agar dapat membantu anak-anak kita menemukan siapa dan dirinya dan meraih cita-citanya kelak. Poin yang ketiga dari modul 1 ini adalah ingin menjadi guru seperti apa saya. Kali ini mari kita bertanya pada diri sendiri, apakah selama ini kita sudah menjadi sosok guru yang menyenangkan bagi murid kita? Sudahkah kita berusaha terus beradaptasi terhadap perubahan yang ada? Menjadi guru itu memang sangat menantang. Tidak hanya materi yang kita ajar, tetapi juga semua tingkah laku, tutur kata, dan cara kita mengajar akan membekas dalam benak murid-murid kita. Modul kedua dalam topik pembelajaran kali ini adalah mendidik dan mengajar. Ada 3 poin penting dalam modul ini. Yang pertama, mendidik menyeluruh, pendidikan selama 1 abad, dan menjadi manusia secara utuh. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia dan masyarakat. Pendidikan tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada murid, tapi juga mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin, dan pada akhirnya dapat melancarkan hidup untuk mencapai keselamatan. Ki Hajar Dewantara menggagas sebuah sistem pendidikan yang humanis dan transformatif yang dapat memelihara kedamaian dunia, yaitu yang kita kenal dengan sistem Among. Beliau berpendapat sistem pendidikan kolonial tidaklah tepat dan relevan dengan nilai-nilai budaya bangsa kita. Untuk mencapai semua dasar sistem pendidikan, Ki Hajar Dewantara, yaitu kemerdekaan setiap murid mampu mengatur dirinya sendiri agar berperasaan, berpikiran, dan bekerja merdeka dalam ketertiban bersama demi cita-cita pendidikan nasional. Untuk itu, pendidikan yang memerdekakan muridlah yang dapat jadi pegangan kita sebagai pendidik untuk mewujudkannya. Beralih ke modul selanjutnya, yaitu modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh.
Sebagai pendidik, kita perlu menyadari segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat murid itu sendiri, yaitu kodrat alam, kodrat keadaan, dan kodrat zaman. Untuk itu, kita harus bergerak secara dinamis, menyesuaikan diri dengan kondisi saat ini. Untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan guru, bisa mengacu pada asas trikon, yaitu asas kontinuitas, pengembangan secara berkesinambungan dan dilakukan terus-menerus. Yang kedua, asas konvergen, mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan manusia. Dan yang ketiga yaitu asas konsentris, bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan sekitar. Selanjutnya, modul keempat dari topik ini adalah mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti anak tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi juga terbentuk dari lingkungan rumah dan masyarakat. Bagian terakhir dari topik 1 pada kesempatan kali ini adalah modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Ada 2 poin penting dalam modul ini. Yang pertama, mengantarkan murid selamat dan bahagia. Yang kedua, menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik bagi murid, atau trisentra pendidikan. Sebagai guru, kita diharapkan mampu memberikan pembelajaran yang bermakna untuk siswa. Pendidikan berfungsi untuk mengantarkan siswa agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Trisentra pendidikan adalah 3 wadah dasar proses pembentukan pendidikan murid yang berkontribusi menemukan nilai-nilai dan keterampilan murid. Untuk itu, perlu kerjasama dan kolaborasi untuk mewujudkan lingkungan belajar yang optimal bagi murid. Demikian penyampaian topik 1 pembelajaran Merdeka Mengajar yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.